Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidayah dan taufik untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Di mana di bulan suci Ramadan ini pahala ganjarannya dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka lebar dan puasa di dalamnya pahalanya sangat besar. Bahkan amalan-amalan sunnah di bulan ini pahalanya sama seperti amalan-amalan fardu di bulan lainnya. Hal ini dikhususkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai bukti cinta dan rasa syukur kita, mari kita ungkapkan rasa cinta itu dengan mengucapkan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amalan sunnah, ada amalan sunnah yang selalu bersamaan dengan sholat fardu, yaitu sholat rawatib, atau yang sering kita kenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Setiap kita melaksanakan sholat fardu, entah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, pasti di dalamnya ada kekurangan dan kecacatan. Sholat kita tidak seperti sholatnya para sahabat. Sholat kita tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka apabila sholatnya khusyuk dan tidak terburu-buru. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang bahunya terkena panah, lalu panah itu dicabut dari bahunya, sahabat tersebut tidak merasakan sakit karena saking khusyuknya dia dalam melaksanakan sholatnya. Tidak seperti sholatnya kita. Banyak waktu kosong, tidak ada kegiatan, dan waktu sholat masih lama, tapi sholat kita masih terburu-buru. Lalu, apa hubungannya dengan sholat rawatib? Tujuan disyariatkannya sholat rawatib adalah sebagai penambal dari segala kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Layaknya pada ban motor yang bocor, apabila ban motor itu ditambal, maka akan menjadi seperti semula lagi. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sholat kita dibandingkan dengan sholatnya para sahabat, sholat kita tidak ada apa-apanya. Akan tetapi mereka tetap melaksanakan sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tetap melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Lantas, bagaimana dengan sholat kita? Sholat kita banyak bocornya, tapi apakah kebocoran itu ditambal oleh kita? Sholat kita banyak kekurangan, tapi apakah kekurangan itu disempurnakan oleh kita? Sholat kita banyak kecacatatannya, tapi apakah kecacatan itu diperbaiki oleh kita? Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting bagi kita untuk melaksanakan sholat rawatib. Sholat ini berperan sebagai penambal dari segala kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Kita harus ingat bahwa Nabi Muhammad SAW tetap melaksanakan sholat rawatib walaupun beliau sholatnya sudah sempurna. Selain itu, apa keutamaan yang kita dapat dari sholat rawatib ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam berupa sholat sunnah, maka Allah akan menganugerahkan rumah untuknya di surga.
apa saja salat 12 rakaat itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Akan tetapi, salat rawatib tidak hanya sebatas pada waktu zuhur, maghrib, isya, ataupun subuh saja. Salat rawatib pada waktu asar pun banyak keutamaannya, dan keutamaannya besar. Salah satunya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan mengharamkan badannya masuk ke dalam neraka, yaitu dengan cara Allah meleburkan dosa-dosa yang ada pada orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dan bahkan kita tidak bisa menyepelekan sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun itu tidak wajib. Akan tetapi amalan sunnah Nabi Muhammad SAW pahalanya sangat besar. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, seluruh manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan yang melakukan amalan soleh. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini saya pamit. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.